studi dan bekerja, sedang mengambil PhD dan juga sedang bekerja di University of Illinois Urbana-Champaign. Insya Allah kita mulai dengan topik pertama, yaitu konservatisme di Amerika yang dibawakan oleh Mas Budi. Kemudian topik kedua mengenai syura, insya Allah akan dibawakan oleh Mas Ari. Insya Allah waktu dan tempat saya berikan kepada Mas Budi, insya Allah. Jazakallah Mas Masa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita akan sharing sedikit mengenai masalah konservatisme di Amerika. Perlu saya garis bawahi di sini bahwa konservatisme yang saya maksud dalam bahasan ini bukan mengenai konservatisme Islam, gitu ya, tapi konservatisme yang hidup di negara Amerika. Ini bagian juga dari kita sebagai warga IMSA untuk memahami negara di mana kita tinggal. Kalau kita hanya melihat Amerika dari layar televisi Hollywood, kita akan membayangkan Amerika sebagai negara yang liberal, gitu ya, dengan banyak pergaulan bebas dan hura-hura. Tapi di balik itu semua, Amerika sebenarnya adalah negara yang konservatismenya sangat tinggi, gitu. Dan ini yang akan kita akan kita diskusikan dalam kali ini. Sebelum sampai kita masuk ke dalam bahasan ini, kita perlu mendefinisikan dulu istilah-istilah yang biasa kita pakai. Ini saya ambil dari bukunya Profesor Leon Baradat, Political Ideologies. Agar lebih gampang gitu ya, ini sangat simplistik, tapi minimal kita bisa melihat spektrum yang ada dari perbedaan ideologi yang sering kita baca di media massa. Jadi cara pandang yang digunakan dalam membaca diagram ini adalah perbedaan orang atau perbedaan kelompok ketika mereka mengapresiasi dua hal, yaitu values, nilai, dan change, perubahan. Nah, dari dua faktor itulah kita bisa mendefinisikan spektrum perbedaan mereka dalam menyikapinya. Kita mulai dari yang radikal. Jadi kelompok radikal itu melihat kondisi sosial masyarakatnya sekarang ini, mereka tidak not content gitu ya, tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada dan kemudian ingin mengubahnya. They want to change now, they want to change all, and they want to change now. Mereka ingin mengubah hal yang paling dasar dan mereka ingin perubahan itu dilakukan segera. Kalau kita bicara konsep perubahan, di sini minimal ada tiga hal gitu ya. Yang pertama itu arah dari perubahan, directions. Yang kedua itu depth, jadi kedalaman dari perubahan itu. Dan yang keempat speed atau seberapa cepat perubahan itu. Nah, kelompok radikal itu menginginkan perubahan itu dilakukan dengan segera, gitu. Dan dilakukan dalam spektrum yang sangat luas gitu ya, bahkan sampai hal-hal yang mendasar, sampai the foundation of society, they want to change it all. Maka kita bisa melihat orang-orang yang radikal ini biasanya tidak begitu hormat kepada hukum, karena mereka melihat hukum itu sebenarnya adalah representasi daripada tatanan sosial yang ada pada masyarakat, gitu ya. Jadi karena mereka tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada, mereka melihat hukum adalah digunakan oleh
oleh para elit untuk mempertahankan status quo. Jadi hukum itu juga yang harus diubah. Itu kelompok radikal. Yang kita agak bergeser ke kanan adalah, terima kasih, itu adalah kelompok liberal. Nah, kelompok liberal ini juga tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada dan mereka ingin mengadakan perubahan. Tapi bedanya kelompok liberal ini tidak